Suara bocah itu masih bergema di lorong. Tawanya tipis seperti pisau yang mengiris telinga. Raka mencoba tetap tegar meski lututnya gemetar. Kita jangan pilih pintu apapun, kita terus maju aja, katanya. Suaranya berat menahan panik. Mereka kembali melangkah, tapi udara di lorong semakin dingin. Nafas mereka membentuk uap, dinding tanah yang basah kini meneteskan cairan merah pekat seperti darah. Ayu mengusap lehernya, merasa gatal. Ia terhenti sejenak. Kenapa leherku panas ya? Raka menoleh. Kenapa lagi? Saat Ayu menyingkap rambutnya, semua terdiam. Di leher putihnya kini muncul tanda merah berbentuk lingkaran, seperti bekas cekikan. Bekas itu semakin jelas, seakan ada tangan tak kasat mata yang menekan. Ayu panik, meraba lehernya. Rasanya sakit, tolong! Ardi mencoba menyingkirkan tangan Ayu dari leher. Tapi semakin ia sentuh, tanda itu semakin membesar. Kini tampak seperti bekas tali yang mencekik. Ini bukan luka biasa, Dani berbisik, wajahnya pucat. Itu tanda kematian. Ayu mulai batuk keras, dari mulutnya keluar segumpal tanah hitam bercampur darah. Semua mundur ketakutan. Gila, apa-apaan ini? Ardi menjerit. Bocah itu kembali muncul di salah satu pintu yang terbuka. Wajahnya separuh dalam kegelapan, senyumnya melebar. Sudah kubilang, yang masuk ke kampung ini pasti akan tinggal di sini. Kau sudah ditandai. Ayu menangis, tubuhnya gemetar hebat. Aku gak mau mati, aku gak mau tinggal di sini. Raka memeluk bahunya, berusaha menahan tangis. Tenang, kita pasti bisa cari cara. Jangan ngomong gitu. Namun tanda di leher Ayu semakin jelas seperti tali yang makin kencang. Setiap kali ia berbicara, nafasnya makin tersengal. Dan yang lebih mengerikan, saat mereka melihat ke dinding lorong, bayangan Ayu tidak lagi mengikuti tubuhnya. Bayangan itu justru sudah tergantung berayun-ayun, seolah lehernya benar-benar terikat tali gantung. Lorong itu makin mencekam. Obor yang mereka bawa kini redup. Nyala apinya berkelip seolah hampir padam. Nafas Ayu makin berat. Tangannya terus menekan leher yang semakin memerah. Raka, aku gak kuat. Suaranya hampir hilang, lirih dan putus asa. Raka menahan tangis, menggenggam tangannya erat. Jangan ngomong gitu, Ayu. Kita bakal keluar. Aku janji. Ardi menoleh panik ke kiri kanan. Dari balik pintu-pintu kayu yang berjajar, mulai terdengar suara-suara aneh. Bisikan, rintihan, bahkan jeritan yang mendesak-desak. Bukalah, tolong aku, masuklah ke sini. Kami lapar. Setiap pintu seakan hidup, bergetar pelan. Beberapa gagang pintu bergerak sendiri, seperti ada yang ingin keluar. Dani menutup telinga dengan kedua tangan, wajahnya pucat. Gue gak tahan lagi, suara-suara itu masuk ke kepala gue. Tiba-tiba, salah satu pintu di sisi kanan terhempas terbuka dengan keras. Brak! Dari dalamnya terdengar suara perempuan menangis meraung. Ayu, Ayu, tolong aku. Ayu menoleh kaget. Itu suara ibunya. Suara yang begitu familiar memanggil namanya penuh kepiluan. Ibu, ibu, berbisik Ayu. Langkahnya maju tanpa sadar. Jangan! Raka menarik Ayu, tapi Ayu terus merontah. Air matanya jatuh deras. Itu suara ibu, aku harus lihat. Ia nyaris masuk ke pintu itu, tapi tiba-tiba dari dalam lorong terdengar tawa kecil bocah itu lagi. Hihihihi.
Suara tangisan berubah seketika. Dari lirih penuh pilu, kini menjadi jeritan parau serak dan panjang. Dari pintu yang terbuka itu, muncul tangan hitam kurus dengan kuku panjang meraih Ayu dengan cepat. Raka berhasil menarik Ayu mundur. Pintu itu menutup dengan dentuman keras. Duar! Lorong kembali hening, hanya tersisa suara napas mereka yang memburu. Ardi menatap Raka dengan wajah ngeri. Pintu-pintu ini, mereka tahu kelemahan kita. Mereka menirukan orang-orang yang kita sayang. Dani menunduk, gemetar hebat. Kalau gitu, kita benar-benar nggak bisa percaya sama apapun di sini. Namun, sebelum mereka sempat menenangkan diri, obor di tangan Raka padam. Gelap total. Dan dari kegelapan itu, ribuan suara mulai terdengar serentak dari balik pintu-pintu di sepanjang lorong. Tertawa, menangis, berbisik, berteriak, semuanya bercampur jadi satu. Masuklah bersama kami, masuklah! Kegelapan menelan mereka seluruhnya. Nafas tersengal-sengal, jantung berdetak kencang, dan ribuan suara dari balik pintu-pintu terus memanggil. Raka mencoba menyalakan kembali obor dengan korek, tangannya gemetar hebat. Api kecil akhirnya muncul, menyorot lorong sempit itu lagi. Tapi kini suasananya sudah berubah. Dinding tanah yang tadi lembab, kini berganti dengan dinding kayu tua. Pintu-pintu kayu masih berjajar, tapi kali ini lorongnya berakhir pada sebuah aula besar. Tempat apa lagi ini? Ardi berbisik, ketakutan. Mereka berjalan pelan masuk ke aula itu. Begitu cahaya obor menjangkau, mereka semua membeku. Di tengah aula panjang itu terbentang meja kayu raksasa. Di atasnya tersaji makanan melimpah, nasi tumpeng, ayam panggang, buah-buahan, kue basah, dan kendi-kendi penuh minuman. Aroma harum menusuk hidung, begitu nyata seakan baru dimasak. Tapi yang membuat mereka hampir muntah adalah di sela hidangan itu terlihat potongan tangan manusia, mata yang tersaji di mangkuk, dan kepala yang ditancapkan di piring besar. Namun para warga kampung itu duduk rapi di kursi panjang. Wajah pucat mereka tampak tenang, makan dengan lahap seakan tak ada yang aneh. Beberapa bahkan menoleh pada rombongan pendaki itu, tersenyum dengan mulut berlumur darah. Ayu terhuyung, hampir pingsan. Ya Tuhan, ini mimpi buruk. Salah satu warga berdiri, sosok perempuan tinggi dengan rambut panjang menutupi wajah. Ia mengangkat cawan berisi cairan merah pekat, lalu berseru dengan suara yang berat. Selamat datang di perjamuan. Tamu baru akhirnya tiba. Serentak, semua warga menoleh ke arah mereka. Kursi-kursi di meja panjang itu bergeser sendiri, seakan mengundang mereka untuk duduk. Dani melangkah mundur, wajahnya penuh keringat dingin. Mereka nungguin kita dari tadi. Raka menahan Ayu yang hampir roboh, lalu berbisik tegang. Jangan lihat makanan itu, jangan sentuh apapun. Tapi suara bocah itu terdengar lagi, kini dari kursi paling ujung meja. Ia duduk di atas kursi besar, kakinya bergoyang-goyang santai. Wajahnya tersenyum penuh kemenangan. Kalau kalian makan, kalian akan jadi bagian dari kami. Kalau tidak, ia menoleh pada kepala manusia yang tersaji di piring besar. Kalian tetap akan jadi hidangan. Meja panjang itu kini sunyi. Warga kampung gaib menunggu, mata hitam mereka tak lepas dari rombongan pendaki. Bau anyir darah bercampur aroma makanan masih menusuk hidung, membuat perut mereka mual. Ayu menutup mulut, tubuhnya gemetar. Aku nggak bisa lihat ini. Ardi melotot, setengah ingin muntah. Itu kepala manusia beneran. Tiba-tiba salah satu hidangan di meja bergerak.
Sebuah piring besar berisi kepala manusia, mata yang kosong menatap lurus ke langit-langit. Mulut kepala itu perlahan terbuka. "Lari, jangan makan, jangan duduk di sini." Suaranya serak, seperti keluar dari kerongkongan kering. Ayu menjerit histeris, mundur ke pelukan Raka. Belum sempat mereka menenangkan diri, kini mangkuk berisi jeroan mulai bergerak. Potongan hati di dalamnya berdenyut pelan, seperti masih hidup. Dari dalam mangkuk terdengar bisikan lain. "Kalian tamu berikutnya, jangan lawan, terimalah nasibmu." Dani menendang mangkuk itu. Isinya tumpah ke lantai. Tapi organ-organ itu malah merayap, bergerak seperti cacing hidup, berusaha mendekati kaki mereka. Dani menjerit, menepis dengan kaki. "Gila, mereka masih hidup!" Di ujung meja, bocah itu tertawa berbahak. Suaranya bergema keras. "Hihihi, kalian bisa gili, duduk dan makan bersama kami, atau biarkan hidangan memakan kalian." Obor di tangan Raka bergetar hebat. "Kita gak bisa lama-lama di sini. Kalau kita diam, mereka bakal nyarit kita juga." Warga kampung gaib serentak mulai mengetuk meja dengan tangan kurus mereka. Irama pelan tapi menakutkan. Duk, duk, duk. Semakin lama semakin keras, seperti tabuhan genderang perang. Lalu salah satu kursi kosong di dekat mereka bergerak sendiri, bergeser lebih dekat, seperti memaksa. Ayu menutup telinga, air matanya deras. "Aku gak mau duduk, aku gak mau jadi bagian dari mereka." Raka menatap lorong gelap di ujung aula. Hanya ada satu jalan lain. "Kalau kita gak kabur sekarang, kita benar-benar bakal dimakan." Dan tepat saat itu, semua hidangan di atas meja serentak menoleh ke arah mereka. Mata-mata di kepala terbelalak, mulut-mulut organ ternganga. "Jangan kabur!" Dentuman meja dan teriakan hidangan itu membuat aula bergetar. Tanpa pikir panjang, Raka menarik Ayu dan berlari ke lorong gelap di ujung aula. Ardi dan Dani menyusul, meski tubuh mereka nyaris lumpuh karena ketakutan. Begitu mereka melewati ambang lorong, suasana berubah drastis. Udara lembab berganti dengan hawa pengap. Dinding-dindingnya basah, licin, dan berwarna merah. Ayu menjerit, Ini darah!" Obor Raka menyinari dinding. Benar saja, seluruh lorong seakan terbuat dari daging hidup. Cairan merah mengalir dari sela-selanya, menetes ke lantai yang lengket. Setiap langkah kaki mereka menimbulkan suara cekit, cekit, seperti menginjak genangan darah kental. Ardi menutup hidung, hampir muntah. "Astaga, kita jalan di dalam tubuh sesuatu." Tiba-tiba dari dinding muncul tonjolan aneh. Seperti urat yang bergerak, merayap, lalu menjulur menjadi tangan-tangan hitam. Tangan itu mencoba meraih kaki mereka. "Lari!" Raka berteriak. Mereka berlari sekuat tenaga, tapi lorong itu seperti hidup. Lantainya bergetar, darah makin deras mengalir, bahkan dari langit-langit mulai menetes cairan pekat ke wajah mereka. Ayu tergelincir, hampir jatuh. Raka cepat menariknya, tapi begitu tangannya menyentuh lantai, ia merasakan sesuatu. Denyut nadi. Lantai itu berdetak, seperti jantung yang sedang berdetak. Ini bukan lorong biasa. Raka terengah, wajahnya pucat. Kita ada di dalam tubuh sesuatu yang jauh lebih besar. Mendadak terdengar suara seretan panjang dari arah belakang. Mereka menoleh, dan dari kegelapan muncul banjir darah yang mengalir deras, membawa potongan tubuh, tulang, dan wajah-wajah yang masih bergerak. "Lari!" Dani menjerit histeris. Mereka berlari menembus lorong, tapi lorong itu bercabang. Suara bocah itu kembali terdengar, bergema di seluruh dinding berdarah. Ke kiri atau ke kanan, semua lorong tetap milikku. Ardi gemetar, menatap dua jalan di depan. "Kalau kita salah pilih, kita mati." Raka menggertakkan gigi, menatap ke arah kanan. Di sana samar terlihat cahaya, meski redup. "Kanan, cepat!" Mereka berlari ke arah kanan.
Tapi saat hampir masuk, dinding di sana menutup rapat, berubah jadi daging merah berdenyut. Tersisa hanya lorong gelap di kiri, dan suara banjir darah semakin dekat dari belakang. Mereka tak punya pilihan. Dengan napas memburu, keempatnya berlari masuk ke lorong sebelah kiri, meninggalkan banjir darah yang makin mendekat. Bau anyir menusuk hidung, membuat dada sesak. Lorong itu berakhir di sebuah ruangan luas, berbeda dari sebelumnya. Ruangan ini kering, dingin, dan sunyi. Tidak ada darah, tidak ada dinding daging. Yang ada hanyalah puluhan cermin besar yang berjejer rapat mengelilingi ruangan. Cermin-cermin tua dengan bingkai kayu hitam, sebagian retak, sebagian utuh. Tapi yang membuat bulu kuduk mereka berdiri adalah cermin-cermin itu tidak memantulkan bayangan mereka. Ini apa-apaan? Ardi berbisik, matanya melebar. Mereka berdiri di tengah, tapi di permukaan kaca hanya tampak ruangan kosong. Seakan mereka tidak pernah ada di sana. Ayu menggigil, menggenggam tangan Raka. Kalau bayangan kita nggak ada, berarti kita udah mati. Dani menggeleng cepat. Keringat dingin menetes. Enggak, jangan ngomong gitu. Tiba-tiba, salah satu cermin bergetar. Permukaannya beriak seperti air. Dari dalamnya muncul bayangan Raka. Kali ini berbeda. Matanya hitam legam, bibirnya tersenyum sinis. Bayangan itu membuka mulut. Kamu pikir bisa bawa mereka keluar? Kamu sendiri bahkan sudah milikku. Raka mundur, wajahnya pucat. Itu bukan aku. Cermin lain ikut bergetar. Kini muncul bayangan Ayu dengan leher membiru seakan dicekik. Ia menangis darah. Aku akan mati di sini karena kamu. Ayu menutup wajah, terisak. Hentikan, itu bukan aku. Ardi melihat dirinya sendiri dalam cermin. Tubuhnya tergantung terbalik, wajahnya pucat, lidah terjulur. Dani melihat dirinya dikelilingi ribuan tangan yang merobek-robek tubuhnya. Satu persatu, semua cermin kini menampilkan versi kematian mereka. Ruangan dipenuhi jeritan yang keluar dari permukaan kaca, seakan mereka sedang menyaksikan masa depan. Raka berteriak panik, menghantam salah satu cermin. Prang! Kaca pecah. Tapi dari pecahan itu, justru merembes darah pekat, menetes deras ke lantai. Dan dari pecahan kaca yang berserakan, muncul jari-jari hitam kurus merangkak keluar, mencoba meraih kaki mereka. Jeritan memenuhi ruangan ketika jari-jari hitam dari pecahan kaca semakin banyak merangkak keluar. Tangannya panjang, kurus, kukunya tajam mencakar-cakar lantai sambil berusaha menarik kaki siapa saja yang terjebak di tengah lingkaran cermin. Raka menarik Ayu ke belakang. Lari! Jangan biarin mereka nyentuh kalian! Namun kemana? Semua sisi ruangan penuh cermin, dan semua cermin kini bergetar, retak, lalu pecah satu persatu. Dari setiap pecahan muncul bayangan mereka sendiri, tapi dalam wujud yang mengerikan. Bayangan Dani tersenyum lebar, wajahnya hancur separuh, matanya kosong, lalu tertawa. Bayangan Ardi muncul dengan tubuh setengah terbakar, kulitnya melepuh, dan ia juga tertawa. Bayangan Raka dan Ayu pun ikut, sama-sama cacat, sama-sama mengerikan, sama-sama tertawa. Tawa itu bukan tawa biasa, suaranya menggema panjang, serak, dan melengking. Seperti ada ribuan orang tertawa sekaligus. Ayu menutup telinganya. Berhenti! Berhenti! Tapi semakin ia menutup telinga, suara itu semakin jelas, seperti berasal dari dalam kepalanya sendiri. Dani menjerit, "Aku nggak tahan! Aku nggak tahan lagi!" Lalu ia berlari menabrak salah satu cermin. Tubuhnya menembus permukaan kaca yang beriak seperti air. Sekejap kemudian, ia menghilang. "Dani!" Ardi berusaha mengejarnya, tapi cermin itu sudah kembali padat. Hanya menampilkan wajahnya sendiri.
Wajah yang digantung dengan tali, lidah terjulur, matanya membelalak. Ayu mulai terisak keras. Kita nggak bakal keluar, Rah. Semua ini udah ditutupin. Raka mencoba tetap tegar, meski wajahnya pucat. Enggak, kita harus cari jalan. Dani masih bisa kita selamatkan. Namun tiba-tiba suara tawa itu berubah. Dari lantang menjadi lirih, terputus-putus. Seperti suara anak kecil yang tertawa sambil berayun di ayunan. Suara itu datang dari atas. Perlahan mereka mendongak. Dan di langit-langit ruangan bergelantungan puluhan tubuh. Orang-orang asing. Mungkin pendaki-pendaki sebelumnya. Mereka tergantung dengan tali di leher. Sebagian masih bergerak pelan, seakan-akan baru saja digantung. Dari mulut tubuh-tubuh itu, keluar suara tawa. Tawa yang menggantung. Ayu sudah tak mampu lagi berdiri. Ia terduduk di lantai, wajahnya pucat pasi, air mata bercucuran. Tawa menggantung dari tubuh-tubuh di atas kepala mereka semakin keras, menggema, membuat ruangan bergetar. Raka menarik tangannya. "Ayu, jangan menyerah, kita harus keluar." Ardi menunjuk sudut ruangan. Di antara deretan cermin yang pecah, salah satunya tidak menampilkan bayangan. Permukaannya hitam pekat, berputar seperti pusaran air. "Itu jalan keluarnya!" teriak Ardi dengan suara serak. Tanpa pikir panjang, mereka berlari ke arah pusaran itu. Tapi lantai mulai berubah. Retakan-retakan besar muncul. Dari dalamnya menjulur tangan hitam berlendir, mencoba meraih kaki mereka. Raka menebas tangan-tangan itu dengan obor. Api membuatnya meleleh dan menarik diri. Mereka berlari sekuat tenaga. Namun, begitu sampai di depan pusaran itu, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka terhenti. Di dalam pusaran, ada bayangan mereka sendiri. Tapi, dalam kondisi hidup normal, tersenyum. Seolah-olah baru saja turun gunung dengan selamat. Bayangan itu tampak nyata, penuh cahaya. Seakan benar-benar jalan keluar. Ayu mengisak. "Itu kita. Kita bisa pulang, Rah." Raka menatap dalam. Ragu? Tapi, kenapa aku ngerasa ini cuma jebakan? Tiba-tiba, dari dalam pusaran, bayangan Raka mengulurkan tangan. Suaranya jelas, sama persis dengan suara Raka. "Ayo, ikut aku. Di sini aman." Ardi panik. "Jangan! Itu bukan kamu!" Lantai semakin runtuh. Tangan-tangan hitam makin banyak meraih, menarik kaki Ardi sampai ia hampir jatuh. Raka berusaha menolong, tapi Ayu justru berdiri terpaku di depan pusaran. Matanya kosong. Seolah-olah sesuatu dari dalam memanggil jiwanya. "Di sini rumahmu. Pulanglah." Suara itu bergema dari pusaran. Ayu melangkah maju, hendak menyentuh permukaan hitam itu. "Ayu, jangan!" Raka berteriak. Tapi suara tawa dari tubuh-tubuh gantung di atas kepala mereka semakin melengking, menenggelamkan suaranya. Dan ketika jari Ayu menyentuh permukaan pusaran, seluruh ruangan bergetar hebat. Cermin-cermin pecah bersamaan, dan pusaran itu menyedot udara kuat-kuat, menelan segalanya. Segalanya berputar cepat. Tubuh Raka, Ayu, dan Ardi tersedot ke dalam pusaran hitam itu, seperti ditelan oleh mulut raksasa. Suara tawa dari tubuh-tubuh yang tergantung di atas kepala mereka lenyap, berganti dengan keheningan mencekam. Ketika mereka membuka mata, mereka berdiri di tengah sebuah desa. Namun anehnya, desa ini terlihat normal. Sawah menghijau, rumah-rumah kayu berjajar rapi, dan langit biru tanpa kabut.
Udara segar, seakan semua kengerian sebelumnya hanya mimpi. Ayu terisak lega. Kita berhasil keluar, Ra, kita pulang. Tapi Raka diam, matanya menyapu sekeliling. Ada yang tidak benar. Desa itu tampak terlalu sunyi. Tidak ada ayam berkokok, tidak ada anak kecil berlari, bahkan angin pun terasa mati. Ardi berjalan ke depan sebuah rumah. Pintunya terbuka lebar. "Halo, ada orang?" Suaranya menggema aneh seperti dipantulkan kembali oleh udara kosong. Ia melangkah masuk dan mendapati ruang tamu penuh dengan patung-patung manusia. Mereka duduk, berdiri, dan beraktivitas seperti sedang hidup, tapi seluruh tubuhnya membatu, wajahnya menatap kosong. Ardi mundur, wajahnya pucat. "Mereka bukan patung, mereka orang." Raka ikut melihat lebih dekat. Dan memang, tubuh-tubuh itu tampak terlalu detail untuk sekedar pahatan. Ada urat, ada rambut, bahkan ada air mata yang membeku di pipi. Seolah-olah mereka adalah manusia yang dihentikan paksa di tengah kehidupannya. Tiba-tiba, Ayu menunjuk ke ujung jalan desa. "Lihat!" Di sana, sebuah papan kayu berdiri. Tulisan di atasnya sudah lapuk, tapi masih bisa terbaca. "Selamat datang di Desa Watu Ireng." Raka merasakan jantungnya berhenti sesaat. Desa Watu Ireng. Desa yang dulu hanya ada di cerita orang tua. Sebuah kampung yang konon lenyap tanpa jejak puluhan tahun lalu. Tak ada yang pernah menemukannya kembali. Namun kini, mereka berada di dalamnya. Angin dingin bertiup. Satu persatu patung di rumah itu mulai bergetar. Dari mulut mereka terdengar suara lirih, serempak, mengucapkan kata yang sama berulang-ulang. "Kalian tidak boleh pergi. Kalian harus tinggal selamanya." Suara lirih itu semakin jelas, keluar dari mulut-mulut patung yang kini mulai bergerak perlahan. Tubuh kaku itu bergetar, leher berderit, mata berkedip lambat. Ayu memeluk Raka erat, tubuhnya gemetar. "Mereka hidup." Ardi menelan ludah, mundur ke belakang. "Bukan hidup, mereka dibangunkan." Satu persatu, penghuni rumah itu menoleh ke arah mereka. Wajah-wajah pucat, bibir membiru, bola mata hampir putih seluruhnya. Mereka bergerak kaku, tapi tetap mendekat dengan langkah serentak. Raka menarik Ayu keluar, Ardi mengikut. Mereka berlari ke rumah lain, berharap ada jalan keluar. Tapi, begitu pintu rumah itu dibuka, mereka terhenti. Di dalamnya ada keluarga lain. Ayah, ibu, anak-anak, semua duduk rapi seperti sedang makan malam. Tubuh mereka juga membatu. Wajah mereka kosong. Namun yang membuat darah Raka membeku adalah semua wajah itu sama, persis sama dengan wajah Ardi. Ardi terhuyung mundur, matanya melebar. Itu aku." Mereka masuk ke rumah berikutnya, dan di sana semua wajah adalah Ayu. Ada Ayu kecil, Ayu tua, Ayu dengan perut hamil, Ayu tanpa mata. Ayu menjerit histeris, hampir pingsan. Rumah ketiga, semua wajah adalah Raka. Puluhan Raka duduk, berdiri, tersenyum kaku. Beberapa di antaranya bahkan tampak mati mengenaskan. Raka yang digantung, Raka dengan wajah terbakar, Raka tanpa kepala. Raka merasa jantungnya hampir pecah. Ini mustahil. Kenapa? Kenapa mereka semua kita? Dari luar terdengar langkah kaki serentak. Puluhan patung hidup kini mendekat ke arah rumah tempat mereka berdiri. Suara mereka bergema. "Karena kalian sudah menjadi bagian dari kami. Di desa ini tidak ada orang lain selain wajah kalian sendiri." Ayu menutup telinganya, berteriak. Ardi menariknya keluar, tapi jalanan desa kini penuh dengan ratusan sosok yang berwajah sama seperti mereka bertiga. Ada ribuan Ardi, ribuan Ayu, ribuan Raka. Semua tersenyum aneh, berjalan kaku, mendekat perlahan.
dan langit yang tadinya biru cerah perlahan berubah merah darah.